Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia rasanya saat ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan artikel ilmiah saya yang bernama Muhammad Adi Priyadi, SSMAB bersama Ibu Witri Cahyati, SSMSI, dengan judul Sinergi Komunikasi Ilmiah dan Administrasi Bisnis dalam mewujudkan inovasi berkelanjutan untuk SDGs, Sustainability Development Goals, atau pembangunan berkelanjutan, yang dipresentasikan di seminar Sobat ke-7 yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Sanggabone PKP 25 Oktober tahun 2025. Alasan mengapa kami mengambil judul ini yaitu bahwasanya SDGs sangat menuntut kolaborasi lintas sektor dan disiplin ilmu, terutama dari multidisiplin untuk dalam rangka pencapaian tujuan dari SDGs tersebut. Kemudian komunikasi ilmiah menjadi jembatan antara pengetahuan dan praktek manajemen, dan tantangan yang memang dihadapi saat ini terkait SDGs yaitu hasil riset yang sering tidak diadopsi dalam kebijakan korporasi. Jadi tidak adanya benang merah antara hasil riset dari para akademisi dengan kebijakan-kebijakan perusahaan. Dan penelitian ini membangun paradigma baru yaitu terkait dengan strategic science dan business integration. Kemudian rasional dari penelitian ini adanya kesenjangan epistemik antar ilmuwan dan praktisi bisnis. Ilmuwan menghasilkan data kompleks, bisnis butuh informasi aplikatif. Kemudian tanpa komunikasi ilmiah strategis, hasil riset sulit diadopsi. Kemudian integrasi membangun kepercayaan, kolaborasi, dan inovasi bernilai sosial ekonomi. Kemudian teori yang kami gunakan yaitu kami menggunakan teori komunikasi ilmiah, yaitu terkait tentang transfer pengetahuan strategis dari Burns 2003 dan Bucci tahun 2021. Kemudian teori administrasi bisnis tentang tata kelola adaptif berbasis data dari Porter 2008. Kemudian teori triple dan quadruple helix dari kolaborasi akademisi, industri, dan juga pemerintah serta masyarakat. Dan teori sustainability management yaitu terkait tentang inovasi berorientasi pada SDGs, Elkington tahun 1997. Metodologi penelitian yang kami gunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data literatur akademik, laporan UNDP dan OECD, juga studi kasus global. Dengan tahapan-tahapan, pertama kami menganalisis konseptual X1, X2, dan Y, menganalisis isi dari 35 sumber ilmiah, sintesis, model sinergi, dan validasi triangulasi teori dan data, dengan tujuan membangun strategi science business sinergi model SSBSM. Kemudian setelah itu model konseptualnya yang kami temukan adalah persamaan Y sama dengan alfa tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 dan E dengan makna yang tersebut terlampir. Kemudian hasil penelitiannya itu mengintegrasikan riset ilmiah dalam strategi organisasi, meningkatkan efisiensi energi kurang lebih 20% dan menurunkan karbon sampai minus 12%, memperkuat legitimasi sosial dan keberlanjutan, mendorong evidence-based manajemen dalam bisnis global, menjadi knowledge enabler berbagi inovasi, dan meningkatkan difusi pengetahuan dan efisiensi riset. 73% literatur mendukung hubungan signifikan dengan inovasi, mendorong evidence-based decision making dan komunikasi ilmiah, mempercepat adopsi hasil riset ke strategi bisnis. Kemudian komunikasi ilmiah bagian dari sistem inovasi nasional, dan administrasi bisnis menerjemahkan hasil riset ke strategi korporasi. Sedangkan model SSBSM memperkuat quadruple helix collaboration dan juga sinergi, menghasilkan efisiensi, legitimasi sosial, dan keberlanjutan bisnis. Berikut kesimpulan dan implikasinya, bahwa kesimpulan sinergi komunikasi ilmiah dengan administrasi bisnis mempercepat inovasi berkelanjutan. Model SSBSM mendukung transfer pengetahuan dan efisiensi strategi SDGs. Dengan implikasi teoritis memperkaya studi manajemen berbasis sains, dan praktisnya panduan kolaborasi akademik, industri, pemerintah, kebijakan memperkuat ekosistem inovasi nasional berbasis ilmu. Demikian yang bisa kami sampaikan pada siang hari yang penuh bahagia ini. Mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat bagi seluruh para peneliti berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Adi Priyadi undur diri. Terima kasih.